Bab 576. Fisik Balrog. Buset, kamu pikir Puppet itu bodoh apa? Aku masih merasa sakit. Hanya satu, tidak setuju. Ya sudahlah. Ye Zun melototinya. Kalau begitu tunggu apa lagi, bersumpah. Erik Kin berpikir sejenak, bisnis ini tidak merugikan. Sihir pengontrol dia baru saja merasakan manisnya. Jika benda ini digunakan dengan baik, mungkin akan berhasil. Oleh karena itu atur orang untuk menyiapkan meja dupa dan pembakar dupa, memotong ayam putih dan tuangkan rice wine. Tunggu. Ye Zun tiba-tiba mengeluarkan 2 bantal futon, meletakkannya di lantai. Kakak, seperti kata pepatah, jika hatinya tulus akan terkabulkan, kita bersujud di lantai, hasilnya akan lebih baik. Erik Kin tidak bisa berkata-kata, selalu merasa Ye Zun itu agak aneh. Dia merasakan sebentar bantal futonnya, juga tidak menemukan masalah. Jadi mereka berlutut, mulai sumpah. Nenek moyang di atas, bumi di bawah, hari ini. Kata-katanya Ye Zun yang cari, kalau dikatakan memang demikian juga, Erik Kin ikut dia baca juga. Namun setelah membaca kata-kata tersebut, Erik Kin merasa bantal futon di bawah kakinya agak panas. Dia masih belum menyadarinya, sudah merasakan ada cahaya putih mengepul dari bantal futon di bawah lutut dia dengan Ye Zun, dan membungkus keduanya. Setelah itu, Erik Kin merasakan dalam kerohaniannya, menambah satu cahaya putuh. Benda ini tidak agresif, dan tidak memakan tempat. Dan yang paling aneh adalah, tak sangka bisa merasakan sangat cocok dengan kerohanian diri sendiri. Sekarang cahayanya sedang berkedip. Kakak. Ye Zun menatapnya sambil tersenyum dan berkata, tapi tidak membuka mulutnya. Mulut Erik Kin terbuka lebar. Suara itu keluar dari lubang mana? Kakak, kau memarahi orang itu tidak benar. Wajah Ye Zun agak gelap. Cahaya ini dapat mengirimkan suara. Erik Kin agak terkejut. Bantal futon itu adalah barang bagus, aku sudah menyelidikinya, selama sudah bersumpah. Tidak peduli satu pihak berada di tempat yang seberapa jauh, pihak satunya lagi juga dapat menghubunginya kapan saja. Menghubungi kerohanian kapan saja. Erik Kin tiba-tiba menyadari. Kamu bocah ini licik juga, kamu takut terjebak di dalam tempat rahasia peninggalan sejarah, minta tolong juga tidak bisa kan? Ye Zun tersenyum, dan berekspresi seperti tebakannya benar. Ye Zun, aku mau jimat penutup mulut kamu itu. Davison Su yang di samping akhirnya bisa berbicara. Kamu mau ini buat apa? Davison Su tampak bersemangat dan berkata, barang ini bagus, jika mulut istriku bawel, aku langsung menempel di atasnya. Apakah kamu punya istri? Pertanyaan jiwa Ye Zun membuat Davison Su tenggelam dalam pemikirannya. Cepat atau lambat pasti ada, sudahlah lupakan saja itu. Sekarang kamu sudah bersumpah dengan guruku, jadinya apa hubungan kita? Kata Davison Su. Ini gampang. Kata Ye Zun. Kamu panggil aku paman, aku panggil kamu adik kedua, kita jaga diri sendiri masing-masing saja. Davison Su memuntahkan darah. Beberapa orang bercanda sebentar, dan semua kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Di malam yang sunyi, Erik Kin duduk bersila, mengenang pertempuran sebelumnya. Besok sudah pertarungan yang menentukan, tapi dia tidaklah yakin apa akan menang. Jangan lihat asosiasi Budo di kota B malam ini, dimain-main oleh diri sendiri. Tapi kekuatan mereka yang terekspos, malahan tidak buruk sama sekali. Bahkan lebih kuat berkali lipat besar darinya. Harus tahu Puppet itu dalam waktu singkat, dapat mengeluarkan kekuatan sendiri 80%. Dapat dikatakan di bawah kesempurnaan fase sudah hampir tak terkalahkan. Tapi meskipun begitu, 8 ketua asosiasi bekerja sama, mengeluarkan 8 alat fase kesempurnaan, dirinya langsung tiarap. Jika situasi yang sama terjadi besok, hasilnya tidak akan berubah sama sekali. Meskipun dirinya punya pembantu, juga punya alat fase kesempurnaan. Tapi siapa yang bisa menjamin juga, lawannya tidak ada kartu terakhir. Perang kali ini sangat berbahaya. Sekali kalah, akan tidak bisa melampaui penebusan. Bocah Erik Kin, apakah kamu butuh bantuanku? Saat Erik Kin memperhitungkannya, sebuah suara tua terdengar. Nadanya penuh godaan, seperti seruan iblis saja.
Jimat iblis, kamu ingin mencelakakan aku lagi, jangan lupa kamu juga di tubuhku. Kamu dan aku jatuh akan kehilangan segalanya, kata Erikin. Sejak jimat iblis ingin merebut dirinya, malahan terjebak oleh tanda yang ditinggalkan ayah, lalu berpura-pura mati terus. Erikin gagal dalam upaya komunikasinya, jadi malas untuk menghiraukannya, tak sangka dia bisa berbicara saat ini. Aku tiba-tiba memahaminya, aku bantu kamu juga sama dengan membantu diriku sendiri. Kamu mati, aku juga tidak bisa hidup. Jimat iblis tertawa. Aku khawatir tidak sesederhana itu. Erikin mencibir, tidak punya waktu untuk berbicara denganmu, mau ngomong langsung katakan saja. 8 buah alat fase kesempurnaan, meskipun bagi aku, hanya barang sampah yang tidak berguna saja. Tapi mau membunuhmu, kamu mengakuinya kan? Kata jimat iblis. Aku memiliki seperangkat ilmu penguat badan, yang dapat memperkuat tubuh praktisi. Setelah kultivasi, tubuh kamu akan menjadi sangat amat kuat, tidak bisa dihancurkan. Selama ada small grain, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menjadi lawanmu. Jimat iblis penuh percaya diri. Nada bicaranya membawa rasa mempesona, disihir dan diinduksi dengan sungguh-sungguh. Kamu bisa begitu baik hati. Erikin meremehkannya. Ceritakan kekurangannya saja. Cerdas, fisik Balrog adalah pedang bermata dua. Jimat iblis berkata sambil tersenyum, pertama-tama, teknik ini akan mengikis kerohanianmu, perkembangannya semakin meningkat, dia perlahan akan melahap kesadaranmu, dan akhirnya bahkan ingatan akan tertelan semua, dan pada saat itu, kamu akan menjadi orang mati yang tanpa kesadaran. Kamu malahan sudah memperhitungkan dengan bagus, tunggu keinginanku menghilang, kamu bisa bebas dari kesulitan, mungkin sekalian akan menempati tubuh aku. Erikin mencibir. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.